sahabat CFCD, bersama saya kembali Rista Adis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait Social Return of Investment atau SROI ya. Nah, tapi sebelum kita ke sana, untuk teman-teman jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe, di-share juga ke teman dan keluarganya masing-masing. Oke, kami segenap keluarga CFCD juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Oke, kita lanjut. Sudah bersama saya di sini ada Pak Tendri. Halo Bapak, gimana kabarnya? Halo, baik-baik, alhamdulillah sehat-sehat. Aman Pak puasanya? Aman masih so far. Aman, masih semangat ya Pak ya. Ini kita Semangat. masih awal puasa nih teman-teman. Oke. Nih Pak Tendri ini sebagai Ketua Umum CFCD dengan pengalamannya berpuluh-puluh tahun ya Pak ya di dunia CSR. Ini saya mau sharing nih Pak sama Bapak terkait social return of investment. Jadi nih Pak, aku nemu istilah SROI kan, social return investment. Itu kan kalau dari yang aku baca-baca, itu dia itu metode analisis ya Pak ya, yang untuk mengukur keuntungan ekonomis dari suatu dampak sosial, nilai sosial lingkungan gitu kan ya Pak ya, atau ekonomi. Nah, tapi aku nemu juga Pak istilah namanya ROI, return of investment. Apa Pak bedanya? Sebetulnya SRO itu kawan-kawan dari disiplin ilmu sosial nyomot dari disiplin ilmu keuangan. Oh, oke. Jadi Sebetulnya awalnya ROI. logiknya itu return on investment. Mm-mm. Tapi kemudian kawan-kawan di disiplin ilmu sosial kan juga pengen tahu seberapa efektif sih ya inisiatif-inisiatif atau social investment gitu ya, kadang-kadang Mm-mm. inisiatif sosial ini atau juga seringkali social investment yang mereka lakukan seberapa efektif sih. Nah, kebanyakan kan outcome-nya Mm-mm. itu kan nggak measurable Mm-mm. ya di bidang, tapi kemudian akhirnya kan kalau nggak measurable nggak comparable, nggak bisa dibandingkan mana yang lebih bagus dengan yang lain, oleh karena ya perlu dikuantifikasi. Nah, makanya pinjamlah tuh ya ilmu Roy ya, Return of investment return on tadi. investment. Tapi sekarang daripada outcome ya, daripada social initiative, social investment. Hmm. Bagaimana? Oleh karenanya juga tetap originasi. Ya karena kan saat output sosial apa? Mm-mm. Happiness, kebahagiaan, ketentraman, kedamaian. Gimana itu ngukur? Ya kan susah, ya kan? Susah Makanya bener. harus dibuat number jadinya, ya Mm-mm. mengikuti logika itu, ya. Jadi ada kesepakatan lah bahwa ayo kita nyatakan dalam nomor. Nah, tapi kemudian ada masalah kan? Pendekatannya gimana kan itu? Mm-mm. Nah, itu yang disebut proxy, Mbak. Oke. Gitu. Gitu. Jadi ini salah satu pendekatannya tuh dengan SROI tadi ya Pak ya, Iya. untuk mengkuantifikasi gitu. Oke, tapi kalau misalkan tujuannya sendiri tuh gimana sih Pak? Kayak kenapa sih kita tuh harus menghitung SROI gitu, terutama untuk proyek-proyek yang dia tuh dampaknya ke sosial. Iya, iya. Jadi ada dua tujuan ya. Yang pertama memang untuk mengukur outcome ya daripada proyek itu sendiri gitu Mm-mm. ya. Nah, tapi berikut bisa juga dipakai untuk forecasting, Forecasting. perencanaan. Jadi misalkan seperti gini, misalkan seorang CD officer Mm-mm. atau saya lah misalnya, saya ditugasin sama bos saya, tolong nih ya, pengen saya pengen mengambil inisiatif atau investasi sosial, tapi dengan outcome segini banyak impactnya. Nah, kemudian saya mulai meraba-raba dong, ya kira-kira apa sih yang mau diukur? Mm-mm. Kan bertanya dulu kan, apa yang mau diukur? Social impact apa yang diukur? Kan harus measurable, harus jelas juga tuh apa yang mau diukurnya ya. Nah, oleh karenanya di situ apa perubahan apa yang digendaki. Nah, kemudian kita memforecast. Kalau Kalau belum. belum jalan kita forecast ya kira-kira apa sih sebetulnya apa yang ingin dirubah ya behavior Mm-mm. sosial ya misalnya tingkat kepatuhan masyarakat kepada parameter-parameter kesehatan misalnya gitu ya. Mm-mm. Tingkat kesehatan masyarakat yang pengen diukur atau juga tingkat penyakit ya yang ingin diturunkan, hal-hal seperti itu. Jadi harus kenali dulu, understand what change ya Mm-mm. yang akan diukur itu apa, itu dulu yang harus didefinisikan. Nah kemudian juga jangan lupa tadi pertanyaannya untuk forecasting ya. Mm-mm. Nah, jadi Forecasting tadi. itulah kita harus jelas dulu apa yang mau diukur oleh kita. Dan jangan lupa melibatkan mereka, stakeholdernya ya, yang Stakeholder akan pemangku terlibatnya itu harus kepentingan. ya. Nah, itu yang diukur ya. Siapa pelakunya, siapa
apa beneficiary-nya. Ya, Hmm. kemudian mengukurnya juga ya kira-kira yang betul-betul material lah. Ya, memang perubahan itu yang betul-betul diukur. Jadi perubahan-perubahan yang sifatnya imaterial, ya kecil-kecil udahlah nggak usah karena susah mengukurnya. Mm-mm. Terutama mencari proksinya yang juga tidak tidak selalu mudah gitu ya. Nah, oleh karenanya kita dalam pengukuran SROI itu juga hal-hal yang material saja yang akan kita fokus. Kemudian seringkali di dalam pengukuran SROI itu kita overclaim no, ya. Hmm. Padahal udah Gimana tuh? dikerjakan sama orang lain, Mm-mm. kita klaim juga, Oh, jadi ya. misalkan bagi-bagi masker ya Pak. Kita mau Hmm, bagi-bagi masker, tapi ternyata misal puskesmas tuh udah bagi-bagi juga gitu Pak ya, maksudnya. ya bisa juga begitu. Nah, kemudian misalnya ya, misalkan ada sebuah pabrik Mm-mm. ah, atau COVID lah. Mm-mm. Perusahaan berkontribusi untuk membagi masker untuk mengurangi dampak penularan misalnya. Mm-mm. Nah, kalau misalkan 1.000 pieces gitu ya, Mm-mm. dampaknya seperti apa? Berapa yang akan tertular ya atau yang tidak tertular? Yang tertular banyak lah. Biasanya yang tertular Yang saja. tertular. Mm-mm. Nah, padahal misalnya ya puskesmas setempat itu juga sudah memberikan masker. Nah, kalau misalnya ternyata wah, Pak 100% no COVID, misalnya Mm-mm. seperti itu. Please lah, jangan diklaim dari perusahaan semuanya karena di situ juga ada atribusi, ya ada kontribusi Kontribusi dari puskesmas dari tadi. puskesmas atau Mm-mm. pihak lain. Sehingga pada waktu diklaim ya silakan separuhnya aja lah ya. Tapi itu Ah, maksudnya nggak overclaim tadi ya ya Pak ya? jangan overclaim. Mm-mm. Jadi misalnya ya, oh blok-blok sana atau masyarakat sana sudah diberikan oleh puskesmas. Kita pilih blok yang lain misalnya, gitu ya. Untuk mencegah penularan misalnya. Nah, itu hanya blok di situ aja. Kemudian juga waktunya jelas. Waktunya. Waktunya jelas, areanya jelas, ya kan? Ya, itu harus dinyatakan ya mana yang diukur. Ya itu bagian daripada transparansi juga. Jadi terdefinisi dengan jelas ya Pak ya yang Terdefinisi dengan diukur. jelas ya. Dan nanti di ujung tuh karena kan harus ada verifikasi nanti di ujungnya Hmm. gitu. Oke, oke, oke. Tadi udah ke prinsip juga ya, Pak ya, berarti ya. Ya, Prinsip-prinsip eh, penentuan gimana cara menghitung SROI tadi ya, Pak betul. ya. Oke, tapi sebenarnya yang aku bingung nih, Pak. Kan kalau misalkan SROI tadi itu kan cara menghitungnya kalau secara kasarnya ya, Pak ya. Manfaat sosialnya dibagi sama value investingnya berapa gitu kan ya, Pak. Ya, Tapi gimana sih, Pak, cara ngitung dampak sosialnya? Emang bisa ya, Pak, dikuantifikasi gitu jadi angka? ya, ya tadi kan seperti saya cerita awal kan, logika ini atau cara metodologi perhitungan itu kan kita pinjam dari Mm-mm, disiplin ilmu keuangan, mm-mm, ya. Bagaimana sebuah investasi uang mm-mm, akan menghasilkan uang lagi, ya kan berapa kalinya, ya kan? Misalkan investasi 1 miliar, mm-mm. hasilnya berapa? 2 miliar gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, tapi itu juga ditentukan kapan itu terjadi 2 miliarnya. Apa tahun depan, 2 tahun, atau 1.000 tahun. Nah kan, Panjang banget itu, Pak, iya, programnya. saya sengaja memberikan ekstrim supaya Mm-mm. kita paham tentang konsep tentang present value of money. Ya Hmm. sama ya, di dalam SRO pun juga harus di net present value kan, harus dihitung. Kalau manfaatnya ternyata itu 1.000 tahun, ya ini pengiasan lah, Mm-mm. ya saya agak lebay dikit lah ya. Nah artinya apa? Mendiskontonya itu kan panjang banget, ya baru akan tercapai di sana. Artinya impact-nya kan jauh lebih kecil daripada sesuatu yang Hmm. terjadi mungkin impactful dalam jangka waktu 2-3 tahun misalnya. Gitu. Oh, gitu ya, Pak. Tapi kalau misalkan ininya sendiri nih, Pak, kan tadi menjadi value uang, Pak. Tapi kan tadi dampak sosial. Oh Gimana ya, cara narik jadi uangnya tuh, Pak? oke. Jadi itu namanya kita pakai proxy, Proxy. pakai pendekatan. Oke. Misalnya kayak gini ya. Orang yang tadinya sakit Hmm? sekarang nggak sakit lagi. Misalnya, taruhlah misalkan ada kita ambil contoh lah misalnya program diare. Mm-mm. Mohon maaf lah ya, saya pernah pergi juga ke Papua sana. Itu banyak saudara kita yang masih BAB-nya Mm-mm. itu sembarangan. Oh, jadi belum ada jambannya tersendiri gitu? Ya, budaya itu belum ada. Oke. Ya, Heeh. karena mereka kan rumahnya kan juga terbatas, Mm-mm. tertutup pula. Ya kan? Nah, sehingga uh, uh,
agak sulit ya untuk menempatkan jamban di dalam. Mm. Ya, sehingga kebiasaan itu akhirnya mereka bisa pergi ke hutan atau ke sungai. Ya kan, ke sungai masih lebih bagus lah. Seringkali itu hanya hanya di hutan. Nah, sehingga seringkali menimbulkan dampak-dampak negatif untuk kesehatan. Nah, pemerintah atau Freeport itu pernah mengambil inisiatif melalui YPMAK, ya karena saya berkunjung ke sana, saya juga bantuin Yayasan Pengembangan Masyarakat Amungme Komoro, Mm. itu kemudian membantu supaya mengintrodus ya konsep supaya mereka membuang BAB-nya BAB-nya. itu lewat jamban, Mm-mm. melalui jamban. Nah, program jambanisasi. Nah, ternyata dampaknya itu tingkat kesakitan diarenya itu turun. Nah, itu kan Turun. berhasil. Mm-mm. Ya, tapi sekarang turunnya itu berapa? Kan investasinya rupiah nih. Mm-mm. Investasi misalkan 1 miliar. Iya. Masa lawannya itu penurunan sekian Angka persen, penurunan ya. Kan tuh nggak apple to apple nggak istilahnya apple to Pak ya. apple kan? Oleh Mm-mm. karenanya harus dirupiahkan juga supaya rupiah versus rupiah kan bisa berapa berapa kali Mm-mm. dampaknya Oh, dari I investasi see. uang yang kita belanjakan. Misalnya kita belanjanya misalkan investment spendingnya misalkan 1 miliar. Nah, kemudian dampaknya tuh kira-kira berapa miliar? Kalau 2 miliar ekivalen ya saya bilang ekivalen 2 miliar bukan rupiah, bukan karena no money, nggak ada uang, dampak sosial. Mm-mm. Tapi kita rupiahkan. Nah, kan itu nggak ada uangnya sebetulnya. Tapi ekivalen dengan rupiahnya berapa? Oh, misalkan 2 miliar. Artinya, ya, seronya itu 2 kali. Mm-mm. Ya, outputnya, outcome lebih tepat. Seringkali orang mengurumnya output ya. Padahal itu nggak, itu keliru lah, kurang akurat. Tapi outcome-nya. Nah, misalkan 2 miliar ekivalen. Dibagi dengan investasi, ya, Mm-mm. 1 miliar kan berarti kan 2 kali. Dua. Mm-mm. Itu kita belum mengukur tentang kapan tuh yang 2 miliarnya. Kalau 2 tahun baru berimpact, berarti kita lebih ada time value of money-nya kan lebih di diskonto. Mm-mm. Kalau misalkan baru 5 tahun atau 10 tahun baru, nah kan berarti value-nya itu kan lebih kecil. Berbeda dengan hari ini dikeluarkan 1 miliar, besok sudah penurunan drastis. Nah, itu kan eh, tidak perlu ada diskon factor, ya, tidak perlu didiskon, Oke, oke, gitu oke. outcome-nya, Mm-mm. gitu rupiahnya. Sehingga berapa? Oh ya bisa 2 utuh. Kalau misalkan tahun berikutnya itu betul-betul menghasilkan 2 miliar hasilnya, gitu. Berarti tadi tuh yang diuangkan tadi kan sosialnya diarenya menurun. Tapi itu Iya, kan tadi bukan uang ya kalau bukan jumlah. uang. Berarti tadi mungkin yang dirupiahkan misal ya Pak ya bisa ke ininya ya. Misal harusnya kalau dia diare ke rumah sakit ada biaya berapa gitu. Nah, itu penurunan biaya pengobatan. Mungkin di Iya, situ Pak yang bisa. dimasukin Bisa. untuk Jadi perhitungan. apa kebiasaan masyarakat itu? Misalnya, oh ternyata dengan diare ini ya mengakibatkan orang harus berobat. Mm-mm. Nah, artinya impact langsung itu adalah biaya pengobatan. Dengan menurunnya biaya pengobatan, maka itu bisa diukur. Ya proksinya gimana? Oh, setiap pengobatan itu orang harus mengeluarkan biaya misalkan 500.000 per orang. Per orang. Kali penduduk yang ada di situ misalkan 1.000 penduduk. Berarti kan 500.000 ya tadi contohnya ya. Mm-mm. Kali 100 lah misalnya gitu ya. Jadi kan 500 500. ya 500 juta. Nah, ternyata mau kecapai berapa tahun. Tapi kalau misalkan yang mencapai biaya 1 miliar, hasilnya misalkan menjadi 2 miliar. Artinya ada 200 orang yang berhasil tidak lagi berobat. Misalnya seperti itu. Nah, itu artinya seronya menjadi 2, gitu kira-kira. Oke, oke. Jadi tadi selain dampak sosialnya ditarik ke nilai Ditarik ekonomisnya berapa, ya, waktunya juga harus jelas gitu ya Pak ya. waktunya harus jelas. Oke, ini pembahasannya menarik banget Pak terkait esroy. Tapi mungkin karena waktu kita terbatas, nih kita sambung part 2 kali ya Pak ya. Ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang menonton. Jangan lupa ditunggu video part 2-nya. Terima kasih. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Kepada Pak Tendi juga terima kasih Bapak. Oke. Sampai ketemu lagi. Salam, dadah semuanya.